Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nata Pradana, biasa dipanggil Nata. Saya dari kelas KA. Saya akan mereview dari kasus saya, yaitu anjloknya harga ayam broiler. Yaitu peternak ayam broiler masih menantikan langkah nyata dari Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional Bappenas untuk meningkatkan harga ayam yang telah menurun. Peternak ayam telah bertemu dengan Menteri Perdagangan, namun saat ini harga ayam di tingkat peternak masih sekitar 16.000 per kilogram, yang jauh di bawah biaya produksi yang seharusnya sekitar 20.000 per kilogram. Mendak berjanji akan mencari solusi sehingga harga ayam ras tidak jatuh di bawah harga produksi. Jika tidak, peternak mengalami kerugian karena harga jual ayam broiler tidak mencapai biaya produksi. Hal ini menyebabkan peternak merugi dan kesulitan bertahan. Untuk solusi dari ini yaitu yang pertama, koordinasi dengan Bappenas. Bappenas perlu mengembangkan strategi penetapan harga yang lebih efektif untuk meningkatkan harga ayam broiler. Yang kedua itu penurunan biaya produksi. Penurunan harga pakan dibantu dengan Bappenas bisa bekerja sama dengan industri pakan untuk menurunkan harga pakan ayam broiler. Dengan pengembangan teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi modern, biaya produksi dapat ditekan. Contohnya penerapan sistem irigasi yang efisien, penggunaan bibit unggul, dan implementasi sistem pakan yang lebih efektif. Yang ketiga, pengembangan pasar. Meningkatkan kualitas produk. Peternak perlu meningkatkan kualitas ayam broiler agar nilai jualnya di pasar lebih tinggi. Ini bisa dilakukan dengan memperbaiki kesehatan dan mutu ayam. Yang keempat, koordinasi harga pasar. Dengan bantuan program, Bappenas bisa memberikan dukungan program kepada peternak yang mengalami kerugian akibat turunnya harga ayam broiler. Yang kelima, ada pengawasan harga di pasar. Bappenas perlu menjaga stabilitas harga ayam di pasar tradisional agar harga jual di pasar tidak terlalu berbeda dengan harga di tingkat peternak. Langkah ini dapat membantu mencegah manipulasi harga oleh pedagang. Berikutnya ada interaksi sosial melibatkan. Pertama ada peternak. Peternak itu assimilation. Peran peternak dalam konteks jatuhnya harga ayam broiler antara lain sebagai pendukung politik, pelaku ekonomi yang menghadapi tantangan kelebihan pasokan, dan individu yang berusaha mempertahankan usahanya agar tetap bertahan dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Yang kedua ada KPUN, yaitu sebagai assimilation. Mereka juga meminta pemerintah menghentikan aktivitas pasar yang tidak sesuai dengan instruksi Kementerian Perdagangan dan meminta KPUN bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi terkait untuk membangun ekosistem yang lebih stabil. Yang kedua ada GoPan, yaitu sebagai cooperation, mencari solusi sehingga harga ayam tidak jatuh di bawah harga produksi dan mendorong penyerapan harga di ayam hidup ke perusahaan integrator dan BUMN pangan untuk mengatasi kelebihan pasokan. Yang keempat ada DPR sebagai accommodation, berperan untuk mengawasi kebijakan pemerintah agar berkepentingan produsen dan konsumen tetap terjaga. Yang kelima ada pemerintah sebagai asosiatif, bertujuan untuk mengatasi anjloknya harga ayam, dan pemerintah berkolaborasi dengan asosiasi peternak untuk mendengarkan keluhan dan tuntunan mereka. Berikutnya ada unsur-unsur kultural universal pada dunia peternakan pada kasus anjloknya harga ayam broiler. Unsur-unsur kultural universal dalam dunia peternakan dapat dilihat pada kasus anjloknya harga ayam broiler yang mencakup aspek ekonomi, teknologi, organisasi, sosial, dan politik. Dari sisi sistem ekonomi, penurunan harga disebabkan oleh kelebihan pasokan yang tidak seimbang dengan permintaan, terutama selama pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan peternak, terutama peternak skala kecil, yaitu contohnya ada
satu, mata pencaharian dan sistem ekonomi. Yang kedua, bahasa. Yang terakhir ada sistem pengetahuan. Yang menyebabkan terjadi kasus ini karena penurunan harga ayam broiler terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Pada saat pasokan ayam broiler berlimpah, seperti setelah masa panen atau peningkatan produksi karena faktor teknologi, harga cenderung turun karena permintaan pasar tidak bisa menampung semua produk. Sistem ekonomi pasar bebas di mana harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran membuat peternak berada dalam posisi yang rentan, terutama peternak kecil. Ketidakadaan mekanisme stabilisasi harga yang kuat dari pemerintah juga memperburuk kondisi ini. Solusi untuk menyelesaikan atau memperbaiki kasus melalui unsur-unsur kultural universal, yaitu yang pertama, penerapan sistem harga. Pemerintah perlu menetapkan harga acuan yang jelas untuk mencegah fluktuasi harga yang merugikan peternak. Selain itu, sistem intervensi pasar melalui pembelian pemerintah ketika harga jatuh atau penyerapan oleh Badan Urusan Logistik Bulog dapat membantu menjaga stabilitas harga. Yang kedua, ada pemantauan pasokan. Untuk menghindari overproduksi yang menyebabkan harga jatuh, teknologi dalam manajemen rantai pasok harus diperkuat. Penggunaan big data untuk memprediksi permintaan pasar dan menyesuaikan jumlah produksi ayam broiler dapat mengurangi surplus pasokan yang berlebih. Yang ketiga, ada kesenjangan sosial. Akses yang lebih mudah terhadap kredit atau bantuan permodalan dari pemerintah atau lembaga keuangan dapat membantu peternak meningkatkan kapasitas produksi dan mengatasi ketidakpastian pasar. Posisi strata sosial yang berinteraksi dalam kasus dalam industri peternakan, yaitu peternak ayam broiler. Posisinya yaitu peternak berada posisi yang rentan karena mereka adalah pihak yang langsung terkena dampak penurunan harga. Yang kedua, ada distributor dan perdagangan pasar. Posisinya yaitu distributor dan pedagang besar seringkali berada pada posisi yang lebih kuat secara ekonomi dibandingkan dengan peternak. Berikutnya ada konsumen. Posisinya yaitu konsumen berada pada posisi yang lebih menguntungkan dalam situasi ini karena mereka mendapatkan ayam dengan harga lebih murah. Yang terakhir yaitu ada pemerintah atau Kemendak. Posisinya sebagai pemerintah berperan sebagai pengatur pasar dan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga. Berikutnya ada social mobility yang bisa saya temukan pada kasus ayam broiler, yaitu penurunan harga ayam. Harga ayam broiler yang terus menurun telah menyebabkan penurunan kesejahteraan ekonomi para peternak mandiri. Harga ayam hidup di tingkat peternak seringkali berada di bawah harga pokok produksi HPP. Yang berikutnya ada kemitraan. Sebagai salah satu solusi, beberapa peternak mandiri didorong untuk bermitra dengan sektor industri seperti perhotelan, restoran, dan catering HoReCa agar mereka memiliki saluran distribusi yang lebih stabil dan harga yang lebih baik. Ini dapat membuka jalan bagi peningkatan mobilitas sosial bagi para peternak. Berikutnya ada kebijakan pemerintah. Pemerintah melalui peraturan Badan Pangan Nasional telah menetapkan harga acuan penjualan ayam, tetapi realitanya harga di lapangan sering tidak sesuai dengan kebijakan ini. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengawasi secara penuh juga mempengaruhi mobilitas sosial peternak, yang banyak dari mereka harus meninggalkan usaha peternakan karena terus merugi. Berikutnya ada status enroll masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus anjloknya harga ayam broiler di dunia industri peternakan. Pada kasus saya, yang pertama ada peternak. Mereka berperan sebagai produsen utama ayam broiler, tetapi seringkali menghadapi kendala dari segi
modal dan teknologi. Status sosial mereka tergolong lebih rendah dibanding perusahaan integrator karena keterbatasan akses terhadap rantai distribusi yang efisien. Yang kedua ada perusahaan. Mereka tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memiliki akses ke seluruh rantai pasokan dari hulu ke hilir, termasuk pakan, distribusi, dan penjualan. Dengan posisi mereka yang dominan, perusahaan integrator dapat menjual ayam broiler dengan harga lebih rendah, yang membuat peternak mandiri sulit bersaing. Status sosial mereka lebih tinggi karena memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh besar dalam industri. Yang berikutnya ada pemerintah. Kebijakan yang mereka keluarkan seperti pengaturan populasi ayam dan regulasi harga seringkali dianggap tidak memadai oleh peternak mandiri. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, tetapi pelaksanaan kebijakan ini kerap kurang optimal. Status sosial pemerintah adalah sebagai pembuat kebijakan yang diharapkan bisa menengahi antara kepentingan peternak mandiri dan perusahaan integrator. Terima kasih. Berikut yaitu resume dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.